Sebelum masuk ke cerita kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah mistis, seram, dan menegangkan yang dapat meneror hidup Anda. Bila mana sobat horor memiliki cerita yang menarik untuk dibahas, monggo komentar dan ajukan biar kanal ini semakin awuh. Darsi, kuntilanak penunggu jembatan tua. Di suatu perkampungan di kota metropolitan Jakarta, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal angker. Warga sekitar menyebutnya jembatan Darsi. Diambil dari nama seorang gadis yang konon meninggal tragis di sana puluhan tahun lalu. Darsi adalah seorang gadis desa yang malang. Suatu malam, ia hendak pulang dari pasar saat hujan deras mengguyur. Ketika melintasi jembatan itu, ia terpeleset dan jatuh ke sungai. Derasnya arus menghanyutkannya dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, arwahnya diyakini tetap tinggal di sana, menunggu sesuatu atau seseorang menampakkan diri di jembatan. Banyak warga mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang kusut berdiri di tengah jembatan, terutama saat malam Jumat. Kadang ia terlihat tersenyum, kadang menangis. Tapi yang paling menyeramkan adalah saat ia tertawa melengking. Orang-orang yang melintasi jembatan pada malam hari sering mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka. Meski saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mendengar suara perempuan memanggil nama mereka. Tetapi saat mereka menjawab, udara tiba-tiba menjadi dingin dan bulu kuduk berdiri. Uang yang berubah menjadi daun. Suatu hari, seorang pedagang keliling bernama Pak Rahman sedang berjualan di dekat jembatan. Saat hari mulai gelap, seorang perempuan muda datang membeli beberapa barang dagangannya. Ia mengenakan pakaian lusuh dan rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Setelah memilih beberapa barang, perempuan itu menyerahkan selembar uang. Tanpa curiga, Pak Rahman menerimanya dan memasukkannya ke dalam saku. Namun, setelah perempuan itu pergi, angin bertiup kencang, membuat tubuh Pak Rahman menggigil. Ketika ia mengecek uang yang diterimanya, mata Pak Rahman terbelalak. Uang itu telah berubah menjadi sehelai daun kering. Jantungnya berdebar kencang, dan ia baru sadar bahwa pelanggan tadi bukan manusia biasa. Sejak saat itu, tak ada pedagang yang berani berjualan di sekitar jembatan saat malam tiba. Kutukan jembatan Darsi. Orang-orang percaya bahwa arwah Darsi masih bergentayangan, mencari seseorang yang bisa membantunya pergi dengan tenang. Namun, hingga kini, tak ada yang tahu bagaimana cara menolongnya. Mereka hanya tahu satu hal: jika kau melintasi jembatan itu dan mencium bau bunga melati, bersiaplah, karena Darsi mungkin ada di dekatmu. Itulah kisah tentang kuntilanak Darsi, penunggu jembatan tua yang masih terus menampakkan dirinya. Jika kau pernah melewati jembatan angker di desamu, hati-hatilah, siapa tahu Darsi juga ada di sana. Setelah kejadian dengan Pak Rahman, kabar tentang hantu Darsi semakin menyebar. Warga desa makin takut untuk melewati jembatan tua itu, terutama saat malam tiba. Namun, ada satu orang yang penasaran dan ingin membuktikan kebenarannya. Namanya Rudi, seorang pemuda dari desa sebelah. Ia dikenal pemberani dan sering menantang hal-hal mistis. Saat mendengar kisah Darsi, ia justru merasa tertarik dan ingin melihat sendiri seperti apa sosok kuntilanak penunggu jembatan itu menantang Darsi di tengah malam. Suatu malam, tepat pukul tengah malam, Rudi pergi ke jembatan tua itu sendirian. Ia membawa senter dan pisau kecil bukan untuk melawan hantu, tapi sekadar membuatnya merasa lebih aman. Saat ia tiba di jembatan, suasana terasa hening dan mencekam. Angin dingin bertiup perlahan dan bau bunga melati tercium samar-samar. Rudi menyalakan senternya, menyinari setiap sudut jembatan. Tidak ada siapa-siapa. "Hei, Darsi, kalau memang kau ada di sini, tunjukkan dirimu," serunya lantang. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Rudi tertawa kecil. "Ah, cuma mitos." Ia berbalik hendak pergi,
Tapi tiba-tiba, krek, krek, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Rudy menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdebar, tapi ia tetap berdiri tegak. Kalau mau menakutiku, tunjukkan wajahmu sekalian, tantangnya lagi. Saat itulah, suara tawa melengking terdengar di udara, menggema di seluruh jembatan. Senter di tangan Rudy berkedip-kedip, lalu tiba-tiba padam. Dalam gelap, Rudy merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Perlahan, ia menoleh dan sesosok wanita berbaju putih dengan wajah pucat tersenyum lebar. Tepat di hadapannya, matanya hitam legam, rambutnya acak-acakan, dan mulutnya menyeringai lebar hingga hampir ke telinga. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Kau memanggilku. Suara lembut tapi mengerikan berbisik di telinganya. Tiba-tiba, tangan pucat Darcy terangkat dan mencengkeram bahu Rudy. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berputar dan ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga desa menemukan Rudy tergeletak di tengah jembatan, tak sadarkan diri. Saat mereka membangunkannya, pemuda itu hanya bisa menatap kosong. Bibirnya gemetar, dan satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya adalah, "Maaf, aku tak akan menantangnya lagi." Sejak saat itu, Rudy tidak pernah lagi berbicara tentang hal-hal mistis. Ia bahkan tak berani melewati jembatan itu, meski di siang hari. Warga percaya, Darcy telah memberinya pelajaran. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, seseorang melihat Darcy berdiri di jembatan, menatap ke arah desa dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Seolah-olah, ia menunggu korban berikutnya. Misteri di balik jembatan Darcy. Setelah insiden dengan Rudy, warga desa semakin takut. Mereka menghindari jembatan tua itu, bahkan di siang hari. Namun, kejadian aneh tetap terjadi. Beberapa orang yang nekat melintasi jembatan melaporkan mendengar suara tangisan, tawa melengking, atau melihat bayangan putih melintas di ujung jembatan. Namun, ada satu orang yang tak bisa tinggal diam. Mbah Karta, seorang tetua desa yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, mengatakan bahwa arwah Darcy tidak akan pernah tenang sampai kebenaran terungkap. Ada sesuatu yang disembunyikan di jembatan itu. Katanya suatu malam kepada para pemuda desa, "Kita harus mencari tahu rahasia yang tersembunyi." Bersama beberapa pemuda pemberani, termasuk Rudy yang akhirnya mengumpulkan keberaniannya, Mbah Karta pergi ke jembatan tua saat malam tiba. Mereka membawa obor, kemenyan, dan beberapa alat gali. Saat mereka tiba, suasana langsung berubah. Angin bertiup kencang, bau melati menusuk hidung, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Namun, Mbah Karta tetap melangkah ke tengah jembatan dan mulai membaca doa-doa. Tiba-tiba, salah satu pemuda, Budi, berteriak, "Mbah, tanah di sini terasa lunak." Mereka segera menggali di lokasi yang ditunjukkan. Budi tak butuh waktu lama sebelum cangkul mereka mengenai sesuatu yang keras. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di bawah jembatan. Saat kotak itu dibuka, semua orang terperanjat. Di dalamnya terdapat tulang belulang manusia, bersama dengan sehelai kain lusuh berwarna putih dan sebuah sisir tua yang sudah patah. Darcy tidak jatuh. Dia dibunuh. Mbah Karta menghela nafas panjang. Darcy tidak jatuh ke sungai. Dia dibunuh dan dikuburkan di sini. Saat kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba suara tawa melengking menggema di udara. Angin bertiup semakin kencang, membuat obor mereka hampir padam. Dari ujung jembatan, sesosok perempuan berbaju putih berdiri, menatap mereka dengan mata hitam kosong. Darcy muncul. "Aku sudah menunggu." Suara pelan dan menyeramkan terdengar. Para pemuda gemetar ketakutan, namun Mbah Karta tetap berdiri tegak. "Darcy, kau harus pergi dengan tenang.
kami akan menguburkanmu dengan layak. Namun, Darcy menggeleng perlahan. Belum, orang yang membunuhku masih ada. Semua orang saling berpandangan. Siapa yang membunuh Darcy? Dan lebih penting lagi, apakah pembunuhnya masih ada di desa ini? Siapa pembunuh Darcy? Mbah Karta dan para pemuda desa saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar. Jika Darcy mengatakan bahwa pembunuhnya masih ada, berarti pelaku masih hidup dan mungkin ada di desa ini. Mbah Karta mencoba menenangkan Darcy. Siapa yang telah membunuhmu? Nak, tanyanya lembut. Darcy hanya menunduk, lalu tangannya perlahan menunjuk ke arah desa. Tanpa berkata apa-apa, sosoknya menghilang dalam kabut, menyisakan bau melati yang semakin kuat. Petunjuk di masa lalu. Mbah Karta segera mengingat-ingat peristiwa puluhan tahun lalu, saat Darcy menghilang. Saat itu, orang-orang percaya bahwa ia jatuh ke sungai. Namun ternyata tubuhnya dikubur di bawah jembatan. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah seorang lelaki tua di desa yang dulu dikenal sebagai lurah yang licik dan serakah. Ia kini sudah ranta dan jarang keluar rumah. Namun, ada satu hal yang aneh sejak Darcy mulai menampakkan diri. Pak Wiryo sering sakit-sakitan dan berteriak ketakutan di malam hari. Tanpa membuang waktu, Mbah Karta dan beberapa pemuda pergi ke rumah Pak Wiryo. Mereka menemukan lelaki tua itu duduk gemetar di pojok rumahnya. Matanya kosong menatap dinding. Saat melihat Mbah Karta, ia langsung menangis. Kalian sudah menemukannya? Ya, pengakuan Pak Wiryo. Dengan suara bergetar, Pak Wiryo mulai bercerita. Darcy bukan jatuh ke sungai. Malam itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Pak Wiryo menerima suap dari seseorang yang ingin mengambil tanah warga desa. Darcy mencoba melaporkannya, tetapi Pak Wiryo yang panik mencekiknya hingga tewas. Ketika sadar telah membunuh seorang gadis tak bersalah, Pak Wiryo ketakutan. Ia meminta bantuan seorang tukang bangunan untuk menguburkan jasad Darcy di bawah jembatan yang sedang direnovasi saat itu. Sejak saat itu, Pak Wiryo dihantui rasa bersalah. Setiap malam ia bermimpi melihat Darcy berdiri di depan rumahnya, menatapnya tanpa kata. Akhir yang tenang. Setelah pengakuan itu, Mbah Karta dan warga desa memutuskan untuk memberi Darcy pemakaman yang layak. Mereka menggali kembali jasadnya, membungkusnya dengan kain kafan, dan menguburkannya di pemakaman desa dengan doa-doa terbaik. Saat prosesi pemakaman selesai, angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang perlahan memudar. Para warga menatap ke langit untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Jembatan itu terasa damai. Malam harinya, beberapa warga yang tinggal dekat jembatan melaporkan sesuatu yang aneh. Mereka melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jembatan, tersenyum tipis sebelum perlahan menghilang dalam cahaya bulan. Darcy akhirnya pergi dengan tenang.